Kita kedatangan lagi Luar biasa. Mas Pepeng. Lu masuk Naib langsung ke drummer, itu Memilih drum kah? iya atau disuruh Atau gitu. balik lagi kayak tadi lagi. Gua tidak memilih drum yang memilih gua. Ngeri. Sempat berkantor juga. Berarti kan sekarang juga masih kantor kan? Masih. Berarti masih di dunia musik juga. Kantor gua sekarang di bidang publishing, di musik publishing. Publishing. Betul. Nah, yang sering dilupakan adalah di dalam master rekaman ada lagu, men. Iya. Itu sebetulnya Ada pecahan lagi. betul, itu sebetulnya ada hak lagi buat penulis lagu. Pepeng. Frankie tapi tulisannya Pepeng. Gokil. Sudah tidak naif lagi. Anjing. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Kita Luar kedatangan biasa. lagi. Luar biasa. Luar biasa. Makasih luar banget ya. biasa. Enggak, Kita yang terima kasih. Kita yang terima kasih Mas. Om Frankie Indras Moro. Yoi. Indras Moro. Mas Pepeng. Yoi. Kenapa jadi dipanggil Mas Pepeng, Mas? Ya karena Frankie biasanya sih. Ayo coba tebak gimana? Kalau kata gue pertama gara-gara Frank. Oke, terus? Karena kalau singkatan pemuda pengkolan udah ada yang pakai almarhum. Iya kan? Kuis itu ya? Jari-jari. Jari-jari. Iya. Salah jarinya. salah Mas. Salah. Gila. Gak apa, kita ada editing kok. Cuma nggak diedit. Ngapain ada kalau gitu ya? Biar gampang aja kali Mas. Jadi Frankie biar gampang. Peng. Gitu. Iya nggak sih Mas? Enggak ya? Nyaris. Nyaris banget. Nyaris, men. Masih salah. Oh, lu tahu emang ya? Enggak dong. Soalnya tadi di sebelum ini mulai dia Off air. udah banyak ngobrol sama gua. Dia udah tahu sama gua semuanya. Sampai gua ngeri. Paling sebel nih ngobrol sama orang yang banyak tahu sama gua nih. Sementara gua belum tahu dia sama sekali. Ngeri kan Om? Tidak seimbang. Tidak seimbang. Formal sekali. Formal. Semua itu harus Tidak seimbang kalau hidup kan ya. Bener. Woi udah. Yin and yang. Gini aja nggak usah gini gini. ya? Oh, Gini aja. Waduh. Gimana coba Mas? Apa tuh? Kenapa bisa dipanggil Pepe? Iya betul, kurang lebih gitu. Jadi gini, waktu SD itu gue dipanggilnya Pengki. Kenapa Bengki? Ya Frankie. Oke. Gue pikir karena film Benyamin. Iya. Iya kan? Benyamin kan juga di film Pengki namanya juga? Frankie juga. Iya, Frankie. Iya, jadi Pengki. Heeh. Gitu, jadi Pengki. Terus waktu sekitar zaman SMA itu ceritanya ada teman-teman cewek yang gerombolan fans gue lah ceritanya. Wih, ngeri. Serius, Iya. gue dibilangnya Cokiber, men. Apa tuh? Kenapa Coki ber? Pasti tahu nih, ada yang tahu nih pasti nih. Nah, Gila. gitu. Mereka terlalu sayang sama gue. Masa dipanggilnya Pengki sih? Jangan dong. Pepeng aja. Gitu. Iya. Nggak, ini serius bener. Iya. Akhirnya dinamain Pepeng. Nah setelah misalkan lu lulus SMA gitu ya, itu nama Pepeng dibawa karena teman-teman lu udah denger si itu, atau emang lu yang bawa? Ya udah denger lu dipanggil Pepeng sama cewek-cewek itu, atau emang lu yang ngebawa, Pepeng gitu? Ya akhirnya gue itu ke kelas 1, terus dibawa ke kelas 2, kelas 3. Akhirnya emang udah terbiasa jadi dipanggil Pepeng. Oke. Gitu. Oh gitu, jadi dari cewek awalnya, gue kira dari tongkrongan. Bukan, cewek-cewek. Cewek-cewek. Kalau cewek satu, Kalau cewek satu. cewek-cewek banyak. Sombong. Pakai S deh kalau nggak pakai S cewek. Oh iya bener. Oh gitu. Gitu kira-kira. Kecil di pusat ya Mas ya? Kecil di pusat, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ini bagian yang cukup ngeri juga. Masa kecil gue. Emang Gue enggak karena SMP dan SMA-nya Mas Pepeng itu emang juga daerah jajahan gua. Oh gitu. 216 sampai 68. Oh, lu Kumpeni penjajah lu? Enggak. Iya, overdome. Sangkatan sama Desta berarti? Enggak. Gue 2 tahun di atas Desta. Oh. Ya. Di 68. Kalau nggak salah ya. Di 68. Dia kelas 1, gue udah kelas 3. Iya 68. Nah, sejarah ngeband Mas Pepeng itu dari SMA atau SMP? SMP. SMP. Nggak sengaja sih sebetulnya. Jadi waktu kelas 1 SMP itu gue sama sahabatan sama 4 orang lah. 3 apa 4? 3, 4. 7 dong Mas. Kalau 3, 4 orang 7. 7 jadinya. Iya, gimana? Sebentar, kalau misalkan bandnya ada 4, berarti gue sahabatan sama 3 orang kan? Bener kan? Iya benar. Betul. Jadi karena lu termasuk di salah satunya. Iya. Berarti 4 orang termasuk lu gitu ya? Betul ya. Oke. Jadi gue sahabatan berapa orang? 3. Nah, berarti disebutnya 3 sahabat atau 4 sahabat?
Lu topiknya salah lu. Topiknya salah lu. Jadi Gua begini. ngebahas topik. Jadi begini. Gua ngebahas band. Ada yang namanya topik di sini nggak? Nggak ada. Rusak juga ini rusak juga. Bang ganti bang obrolannya bang. Main aja. Sampai mana tadi ya? Gue lupa ya. Berempat band. Berempat kan. Terus Berempat 3 band di SMP. Iya, tiga kan SMP, Pepeng. Pepeng, Tiga-tiganya. terus siapa lagi? Frankie. Enggak, belum Pepeng waktu itu namanya masih Frankie. Frankie. Kan Pepeng dipanggilnya SMA. Iya, SMA kan. Penting gak disebutnya? Gua mah ayo aja ikutin aja gua mah. Gas ayo. Ayo lo. Kan masih SMP nih kelas Iya. 1, ya kan? Jadi gue sahabatan sama 4 orang, bener nggak? Iya, Salah. 3 om. 3 kan? 3 om sama ya. gue jadi 4 kan? Benar. Gue namanya masih Frankie, belum Pepeng. Frankie belum Iya. Pepeng. Kayak game outing ya. Iya, sumpah dah. Sumpah. Ini durasi kelamaan di sini. Enggak aman Mas. Durasi bebas. 3 hari gas. Ayo 3 hari gas. Lupa lagi nih gue nih. Enggak, lu sahabatan sama 3 orang kan? Om, kali ini bener ya? Kali ini bener ya Om ya? Lu tahu sama 3 orang nih kan? Betul. Terus ceritanya bikin band fiktif. Namanya fiktif. Enggak. Enggak. Lucu juga nih. Lucu juga. Gue pakai ya buat nama band gue ya. Fiktif. Lucu juga. Oke. Enggak, band fiktif, band bohongan. Terus. Terus lu main ini udah pada milih posisi tuh. Oke. Gue belum dapet. Gue bilang gue pengen main gitar gue. Tapi nggak dikasih. Kenapa Om? Ya karena udah ada posisi. Udah ada yang ambil. Lu main drum aja. Gue ditunjuk. Gue main drum, gue kagak bisa main drum. Iya, Kita kagak ada yang bisa main alat musik kan. Oke, band fiktif ya. Baru ini sekarang namanya. Namanya bukan fiktif. Apa? Mekanika. Teknik, orang teknik. Ambil dari. Enggak dong, diambil Bisa, dari bisa, plesetan bisa. Metallica. Nah, itu. Audinya. Gua kira anak teknik aja. Mekanika. Bisa juga Tapi emang sih, cover Metallica. Apa? Gitu. Ya kagak ada yang bisa main musik ya. Oh, fiktif. Masih fiktif ini kelas 1. Terus berarti saat band itu jadi gimana? Pas, oke. Ini udah jadi nih. Ceritanya udah halu-halu aja gitu main-main gitu sambil dengerin apa air gitar segala macam gitu ya. Ini bohong. Air gitar lagi. Yoi, terus habis itu kelas 2, pas kelas 3 mau 3 SMP ya. Mau ini. Eptanas. Bukan, setelah. Oh, setelah. Lu enggak penting. Lu enggak Eptanas ya? Ngobrol enggak udah enggak ngerasain. Masa? Iya Om, gua udah enggak ngerasain Om. Milenials ya? Iya. Umur berapa? Umur 15 baru. Ini eksploitasi anak kan yang kantor ini. Enggak sendiri. Gua 2000-an Om, 2000-an gua. 2000-an ya? Oke. Lahir kan? Iya lah. Masih muda gila. Masih muda Om gua Om. Maaf ya. Kenapa dia minta maaf? Sampai mana nih? Gue lupa lagi nih. Enggak, kan lu Oke, udah jadi nih. enggak jadi. Mau ujian, mau apa? Eptanas. Iya. Terus bandnya tadi pada apa? Air Jordan. Bukan dong. Air gitar. Lucu juga Air lo gitar. Bang ini. Air gitar. Terus lucu lagi dong, gue pengen Kan tahu. lu yang tahu. Ayo dong, skill stand up lu keluarin dong. Aduh. Malu lah sebagai stand up Indo Bogor ya kan? Enggak usah, Bang. Enggak usah dikit-dikit. Jangan gitu dong, jangan gitu. Lu jangan gitu Om. Pressure ini. Gua yang pressure ini. Iya nyari jadinya. Mas Pepeng nyari. Nyari jadinya. Sampai nangis lah dia. Nyari jadinya. Aduh. Gila, udah durasi berapa menit ini? Ngobrol masih sampai sih. Ya makanya. Itu prompternya belum jalan-jalan. Abaikan dia, abaikan. Abaikan dia, abaikan. Belum jalan-jalan. Ya belum. Saat baru Dia mau terjadi. gini. Ntar lagi ditulis, yuk fokus yuk gitu. Ntar lagi ditulis nih Mas, yuk fokus yuk. Oh, dinaikin dikit loh. Jangan. Bercanda. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Taruh. Beneran lu. Hebat kamu Dilan. Kali ini hebat kamu Dilan. Gue sebetulnya kesini mau jaim gue tadi, gue nggak mau ngelawak men. Kenapa jadi Karena gue tahu. Hai. kenapa jadi ketawa begini? Enggak, ini si Om. Yang nanya. Cut. Wah, Mas Gibran aja Mas. Gak apa-apa Mas. Justru ini Mas. Ini yang mahal Mas. Mana-mana Mas Pepeng ngobrol kan. Di sini ketawa cuma 5 menit. Awal jadi fan seru bro. Gue lupa lagi nih. Kita mau jumping aja gimana Mas? Jadi lupa lagi tadi dia. Gua gak mau ngomong. Udah.
gimana? Oke. Sehat kita teman-teman, kita sehat. Kita sehat teman-teman ya. Kita sehat. Teman-teman BNI. Iya. Salah ya. Senang. Oh BNI, BNI, gue baru nyadar nih. Gue baru nyadar kok BNI itu. BNI. Dia, orang dia om, aduh. Kalau ada masker jalan. Baju gue putih nih, ntar kena kopi jadi itu. Iya, maaf ya om ya. Maaf. Aduh ya Allah. Oke, mulai ngeband. udah nggak sehat nih. Astagfirullahaladzim. Ada yang nemu nggak lucu kan di sini? Udah. Gue nggak tahu, gue sampai nggak tahu ini lucu apa enggak nih sebetulnya. Udah. Permen yang masuk leher. hampir mati gue nih sama permen lu hampir mati gue. Ya, kok nggak mati sih? Asli. Sayang. Nggak bener nih, nggak bener. Udah gue kunyah. Udah. Maksudnya udah matiin aja, udah kelar. Tiba-tiba gerah gue nih. Rawa aja deh mas, mau sambil ketawa. Wah keringetan anjir. Maaf ya guys. Iya maaf ya teman-teman ya. Seru ya. Ntar dulu. Iya aman om. Santai. Saya mana tadi ya? Kan lu sahabatan kan? Udah lewat. Oke, kapan ngeband benernya mas? Nah itu. Iya. Kelas 3. Nah, gue inget nih sekarang nih. Masih SMP? Iya, ceritanya masih SMP. Ceritanya udah mau apa? Baru cerita serius. Iya. Enggak mau. Udah mau serius. Iya. Iya, jangan ketawa. Enggak. Gue ngeliatin lu jadi takut gue. Aduh, udah. Ceritanya mau perpisahan sekolah. Oh, biasa prom night nih. Saatnya unjuk gigi. Betul. Udah, latihan band beneran tuh. Iya. Jadi kalau dulu Enggak ada yang mancing ya, ini basian. Iya, basian bener. Basian doang, jangan ikut ketawa. Gue nggak mau ngeliat mata. Gue liat lampu aja dari tadi. Karena untung ada close up ya sekarang ya. Untung ada kamera close up, jadi bisa di crop. Aman. Udah singkat cerita ya udah begitulah. Prom night. Udah. Udah gini aja deh. Kapan memulai? Ya ini mau cerita. Iya terus akhirnya udah mulai tuh nyewa studio. Waktu itu susah banget jadi anak band tuh. Mesti anak-anak orang. Di belakang sekolahan itu, mas. Studionya? Kok tahuan lo sih? Gua malah nggak tahu ada studio di situ. Ada studio kan di belakang. Oh gila hebat ya. Keren dia nih berarti, lu mantep lu. Jangan kayak gua. Ya kan gua 16 di mana lagi latihannya ya kan? Ya enggak, gue lupa sih latihan di mana. Terus apa? Di Big Guns, tahu? Big Guns. Jadi dulu ada studio. Matraman bukan? Cempaka Putih. Cempaka Putih. Lupa gue. Iya. Pokoknya tempat nongkrong anak-anak metal. Wih ngeri. Legend lah saat itu. Musisi-musisi metal pada ngetop beberapa dari situ gitu, dari studio itu. Musisi metal. Terus apa udah latihan, itu pertama kali gua megang alat musik drum tuh. Iya. Dengan bekal 0. Gak bisa ngapain. Dengan bekal air drum maksudnya penunjukan doang ya? Berarti bukan karena emang awalnya emang udah gue pengen main drum gitu. Enggak. Tapi gua udah beberapa kali latihan sih di rumah pakai bantal gitu. Jadi gue pelajari gitu main drum. Oh yang tangan kanan begini, tangan kiri begini gitu. Yoi. Dan ternyata gue berbakat men. Betul. Begitu megang gue langsung bisa cas. Udah habis itu cas udah. Enggak dong. Lagu. Tapi lagunya slow. Lo tau lagu ini gak? Wah ini terlalu jadul buat Gen Z ya. Ada sebuah band, gue tadi mau ngomong ada band cuman itu nama band. Iya, ntar yang ada kita 5 menit lagi kita nih, kan. Makanya jadi ada sebuah band. Iya, benar. Yang namanya Scorpions. Scorpion ada yang tahu Scorpions? Scorpion tahu. Kayak gimana lagunya?
Enggak, demi Allah gue tau, cuma gue gak lupa aja lagunya. Lupa aja lagunya. Oh, itu yang ngetop itu ya 90-an ya. Nah, ini yang lebih lama lagi nih. Ada judul lagunya When the Smoke is Going Down. Nggak tahu itu gue. Itu lagu pertama kali gue bisa main drum. Oh, balat doang sih. Duk, cik, tak, cik, duk, cik. Oh, temponya juga sepelan slow itu. Banget, slow Iya, banget. iya, iya. Gitu. Terus udah gitu berkembang ke Bon Jovi. Wah, ngeri. era-era itu Bon Jovi lah, anak-anak SMP. Terus Metallica naik kelas lagi kan. Oh, di Metallica udah bisa tuh lagi, lebih smooth lagi. Lagu pertamanya yang gue tahu judulnya, yang gue bisa ya, judulnya tuh Seek and Destroy. Nice. Mencari dan menghancurkan. Yo, Nama bandnya Mekanika. Mekanika. Masih dipakai Om? Ntar dulu. Oke. Habis itu udah acaranya jalan ya, acara prom night-nya. Nggak jadi ngeband. Acaranya molor. Pas gue udah siap sama anak-anak, di-cut. Nah, acaranya udah terlambat. Kalian nggak jadi ya gitu. Oh, nggak dapet waktu. Karena mau ada bintang tamu band Polri. Iya, Bang. Band Polri. Oh. Wah, sejak itu dendam dengan Polri aja. Enggak, bercanda ya teman-teman ya. Band Polri waktu itu, bukan Polrinya. Ini bandnya. Namanya Polri, bukan dari Polri beneran gitu. Iya. Itu nyebok Gua enggak susah, ya? gua susah Malah memperkeruh ya? nyebok, Gua malah susah memperkeruh enggak sih? Enggak kan ya? Aman. Udah dari situ. Udah nggak jadi ngeband. Terus akhirnya Anti klimaks ya. memutuskan akhirnya. Cuma buat band bridging ke serius. cerita lain. Band Ya, seriusnya betul. kapan, Mas? Iya pas SMA. SMA. Pas SMA, gue nggak tahu ya era itu susah banget mencari pemain drum di era itu gitu. Gue nggak tahu deh. Intinya di satu angkatan gue SMA 68 itu yang terhitung bisa main drum tuh cuma 2 orang. Oh, Gitu. Gue dan satu lagi adalah teman gue juga gitu. di angkatan itu. Nah, jadi jadi band senior gitu nyari-nyari pemain drum susah juga tuh. Akhirnya gue di SMA pertama kali manggung sama 3 band. Karena susah nyari pemain drum kan. Oh, jadi main di 3 band? Iya main di 3 band. Oh. Dengan genre yang berbeda? Dengan genre yang berbeda. Ngeri. Tapi tidak Mekanika nggak main. Karena lulus SMP ada yang Mencar-mencar. iya mencar-mencar, ada yang ke Taruna Nusantara, ada yang ke mana kayak gitu-gitu. Akhirnya lu bikin band-band baru dan ditarik sama band baru di SMA ini. Betul. Di satu angkatan itu atau kakak kelas? Ada yang kakak kelas juga. Gitu. Jadi awal gua main band bener-bener tuh di SMA kelas 1. Kenapa Om Pepeng selalu Jangan dulu, itu kan tugas kita aja Om. Santai aja. Siap. Oke? Ayo lagi cerita. Role model lu siapa, Om? role model? Gue dari dulu idola sama Phil Collins. Karena apa? Ya drummer juga. Iya. Dan gue dengerin Genesis tuh dari SD kelas berapa ya? Gue kenal. Gue tahu banget. Gue tahu Phil Collins tuh dari waktu gue SD kelas 3, 4 gitu deh. Udah mulai dengerin Genesis. Dari Genesis gue taunya. Habis itu baru ternyata dia solo. Iya. Oh, ternyata kan Phil Collins lu. Berarti masuk di era Poster Cafe masih? Apanya nih? Sempet juga nggak masuk di era itu? Oh iya, sempet lah. Tapi itu udah sama Naif. Sebelumnya maksudnya? Oh enggak. Oh, pas zaman-zaman. Betul. Waktu zaman SMA tuh gue era-era ada dulu acara Black Hole namanya. Apa acara-acara underground masa itulah ya. Ya sebagai penonton tapi. Oh, masih nonton-nonton aja. Nonton aja. Ngeliat cara bergaulnya seperti apa sih anak band gitu kan. Terus habis itu pas kuliah lah baru mulai beneran. Tapi memang udah drummer kan? Udah drummer. Tapi pernah jadi drummer band underground? Underground. Kayak entah metal atau punk gitu. Secara resmi enggak sih, cuman main Edisional? Iya, cabut-cabutan. edisional main lebih ke grunge sih. Udah era alternatif ya. Iya. Oh iya. Berarti udah kemana-mana juga berarti itu ya genre-genrenya ya dulu. Lumayan, ikut-ikut festival juga, nggak menang sih. Nggak apa-apa kan. Iya. Namanya nyoba. Iya, namanya juga nyoba. Betul. Nggak lucu lagi sih. Jangan Om, dia serius dulu temen. Lucu lagi gitu ya. Sip. Bisa alat musik memilih drum saat sebagai itu
Naif kan dong. Jangan Gini-gini, diputus dong. gini-gini. Bacanya gini-gini gue. Lu mana-mana disuruh lucu, langsung lucu lu. Gue juga bingung sih bacanya gimana tuh ya. Lu ketarik gue ini ntar dulu. Bisa memilih alat musik drum saat itu sebagai drummer Naif tuh gimana? Jadi kan lu sama Naif nih disuruh, silakan mau pilih drum yang mana. Lagi di toko musik. Ternyata Naif itu toko musik ya awalnya. Coba diulang lagi. Gimana tadi? Enggak, maksudnya gini Om, lu masuk Naif langsung ke drummer, Memilih drum kah? iya, atau disuruh atau gitu. balik lagi kayak tadi lagi. Gue tidak memilih drum yang memilih gue. Ngeri, Om, ngeri. Lu pernah peng? Lu pernah ikut ultras nggak tapi? Oh, ayo. Sebagai drummer. Ayo, wah gila Om Pepeng, ayo. Gitu, asik sendiri kan gue jadi. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Nggak pernah. Itu kan pertanyaan gak jelas doang ya. Maksud gue kesini deh Om, balik lagi kesini. Coba lagi. Kurang lucu. Coba lagi. Takut selek permen lagi nih gue nanti Om, gue kualatnya. Kalau menggambar Mas, itu dari kapan? Wah, gambar. Menggambar. Iya. Gue baru ingat. Ternyata gue udah punya ketertarikan sama drum dari bahkan sebelum TK. Apa udah TK ya? PAUD. Nggak ada PAUD. Nggak ada ya. Iya, TK lah kalau nggak salah. Jadi ada, ini ngomong gambar jadi inget gue. Waktu itu ada lomba gambar di Taman Ria Monas. Anjir, jadul abis. Senayan apa Monas? Mas? Gila, Taman Ria Senayan aja udah jadul. Yang ini Taman Ria Monas. Taman lebih Ria jadul. Monas. Lebih Masih jadul PRJ lagi. dulu berarti ya, PRJ. Nggak ada yang tahu PRJ ini lama anak-anak di ya. sini. Apa? PRJ lama, kan dulu di Monas ya? Betul. Iya, Taman Ria Monas. Jakarta Fair kan dulu Jakarta namanya. Fair. Sebelum jadi PRJ kan. Jadi waktu itu ada acara lomba menggambar. Patino. Bukan. Oh bukan. Gue gak tahu sih siapa. Terus habis itu gue ikut. Yo. Nah, gue ke distract sama live band tuh di seberang sana tuh. Oh. Nah, entah kenapa gue samperin, yang gue lihat itu drummernya dari belakang. Oh, iya. Kayaknya di Karena situ lah. mungkin atraktif, jadi ngelihat. Wah. Iya, gitu. Kayaknya di situ Ketertarikan. emang semesta memberi Oh, tanda. pesan Mestakung. Semesta mendukung. Gimana? Mestakung. Mestaku. Semesta. Iya gitu. Jadi gue pertama gambar dari sebelum TK sih. Ya memang udah. Kalau menurut gue, gambarnya itu memang lu pelajarin hobi atau emang gift? Seingat gue ya gift pasti ada lah ya. Seingat gue itu bokap yang menginfluence. Jadi bokap tuh kalau pulang kerja, pegawai negeri ya, pulang kerja tuh pernah beliin gue Kanvas. satu anjir. Enggak kayak kirain. Terlalu gua serius dong. Nebak kanvas. aja nebak. Enggak, ini whiteboard, papan tulis putih. Oke. Gitu. Dan ada spidol kan, jadi setiap kali gambar, setiap kali pulang tuh selalu, yuk Frankie, ya masih Frankie kan, Yoi. gambar yuk gitu. Jadi gue nyontoh gambarnya, kayaknya sih begitu ya, seingat gue ya. Itu belum TK itu. Tapi berarti hobi nontonin acara Patino dulu ya? Pernah ngirim nggak? Pernah kirim, nggak pernah jebol sih, Maksudnya? nggak pernah ditayangin. Oh pernah ngirim Beberapa aja. kali itu termasuk. Dan di era itu memang kayaknya anak-anak yang hobi menggambar tuh berlomba-lomba untuk melampirkan. Jadi gitu adik-adik. Iya, bagus. Di TVRI itu Gambar ada, dari Frankie, bagus. ada apa program TV menggambar ya? Iya, ayo Judulnya menggambar. Mari menggambar. Mari Menggambar. Mari Menggambar. Tuh hostnya Pak Tino Sidin. Tino Sidin. Gitu. Tahu nggak lah? Tahu. Pernah dengar Pak Tino Katanya Sidin? kelahiran 2000. Kan gue 2000 belum ngapa-ngapain. Baru netes belum bisa dia, Mas. ngapa-ngapain gue. Iya. Oke, nah ya kita lengkap nih ke sekarang. Kan dari hobi menggambar itu akhirnya terciptalah si setan jalanan. Wah. Bentar lagi gue ceritain patah hati gue nih. Iya. Bagus Om. Itu di tahun berapa Mas? Setan jalanan? Bukunya gue bikin. Gue ikut dari zaman tweet tuh. Oh iya, Ya. 2010-an ya? Ya, dari zaman tweet dan kita sebenarnya temenan di Facebook, Mas. Oh gitu? Begitulah media sosial. Oh iya. Pantesan tahu. Gue juga follow lo gak tahu kan? Tahu. Di Friendster kan? Wis. Boleh. Lumayan lah, agak lucu. Lu lagi ngobrol biasa ya? Malah dinilai tiba-tiba. Terus? Iya. Mana tadi? Oh ya, tahun berapa si setan jalanan dimulai? Iya, Setan Jalanan. Jadi gue bikin komik Setan Jalanan tuh tahun 2000, rilisnya 2014.
Gue bikin trilogi, ada 3 buku. Wih, ngeri. Jadi trilogi itu ada 3 berarti. Iya tahu. Tri kan? Tahu. Tri itu 3. Iya. Logi itu ilmu. Oh, jadi ilmu 3. Pentingnya. Oke, lanjut, nggak lucu. Terus Nggak pede sendiri dia. trilogi dari 2014 sampai 2016. Cuman gua nge-build Setan Jalanan dari 2003. Di zaman di tweet itu ya. Enggak dong, 2003 belum ada Twitter. Di Twitter itu yang bikin hashtag setan jalanan. Di 2010-an itu. Oh 2010-an ya. Ya, itu udah mulai nge-build tuh. 2003 itu gua udah, jadi ada masa di mana gua terlalu banyak. Ini nih, terlalu banyak. Lika-liku. Yoi. Namanya juga laki-laki, jadi harus laki-liku. Bener, lika-liku laki-laki. Asik. Yoi. Sebelum gua ngeband serius sama Naif, itu gua sempat freelance ilustrator di majalah, sebut merek nggak apa-apa ya? Apa? Di majalah Hai. Terus gua sempat berprofesi jadi storyboard artist buat iklan TV, buat video klip. Oh iya. Gitu. Jadi Masa zaman kuliah berarti Mas? ya, dari mulai kuliah sampai lulus kuliah itu gue masih ngejalanin profesi itu tuh. By the way, si karakter si Jeruk tau gak lo? Jeruk, kok minum jeruk? Oh, Itzy Nutrisari. Iya. Iya. Oh, bener Jeruk kan, minum bener jeruk. kan. Ragu-ragu gitu sih, jangan ragu-ragu. Enggak, gue takut salah aja. Soalnya juga gak apa-apa, gak ada yang nilai. Ya cuma kan dikatain mulu sama lu. Enggak. Dia ngejudge gue, suka ngatain. Lu yang ngejudge gue kan dari tadi. Lo baru kenal gue, kenapa udah ngejudge Enggak, gitu? omong. Tenang. Jadi si Nutrisari itu, kenapa? Saltingnya, minumnya. Iya. Jeruk kok minum jeruk? Karakter si Jeruk itu, by the way, saya termasuk yang ngedesain karakternya. Oh. Gitu. Itu termasuk kebanggaan sih. Iya, karena itu ikonik emang Om. Emang ikonik sekali itu sih karakter. Ya terus apa? Intinya secara finansial itu udah lumayan inilah, lumayan Income-nya udah ada lah jejak ya. gitu ya untuk anak kuliahan ya. Terus habis itu tibalah di satu persimpangan tahun 2000 nih, saat lagu yang judulnya Possessive itu pada masanya duer gitu. Panggung, permintaan panggung kan banyak tuh. Iya. Ya sementara kerjaan storyboard Nggak kepegang. nggak kepegang, udah mulai minta revisi segala macem gitu, Iya, udah mulai susah. agak waduh gitu, gue harus milih nih. Ya udah, jadi akhirnya gue milih musik. Disitulah gue berhenti gambar tuh, sama sekali nggak megang alat gambar. Nah tapi di tahun 2000, mungkin sekitar 99 atau 2000 ya. Terus 2003 gue kayak kangen lagi gitu, udah mulai rutinitasnya main musik mulu kok jadi agak jemu gitu. Iya. Ada titik jemu lagi gitu loh. Kayaknya gue harus mulai sesuatu yang lain lagi nih. Wah, gue kan pengen bikin komik dari dulu gitu. Ya udah, gue mulai bikin original karakter tuh. Setan jalanan. Nah, cerita tentang setan jalanan itu mundur lagi nih ke zaman SD. Jadi waktu SD itu di TVRI pernah ada series judulnya Street Hawk. Oh. Nah, dicari di YouTube ada deh. Series kartun. Enggak. Jadi kalau misalkan live action. Oh, live action. Kalau misalkan mobil itu ada Knight Rider, ada yang tahu nggak? Tahu. Iya, Kit. Ya, Knight Rider mobil canggih itu. Versi motornya ada namanya Street Hawk. Nah, gue waktu SD tuh suka banget sama karakter itu. Ya anak laki-laki kan suka motor gitu kan. Betul. Terus habis itu setelah itu gue gambar tuh orang naik motor gitu. Habis itu udah selesai gue tulis setan jalanan. Oh, dari situ. Sejak itu Recall berarti iya, ya. kayak ke recall gitu. Bikin karakter original apa ya? Setan jalanan aja nih yang pernah waktu kecil gitu. Gitu dari 2003, udah gue build tuh. Gue build semestanya, ceritanya seperti apa, karakternya apa aja. Iya. Sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman komikus ya. Rilis deh 2014. Panjang juga ceritanya dari 2003 sampai 2014 baru rilis. Ini kan long story. Komikus Indonesia, Mas. Siapa yang menjadi role model lagi gitu? Ya. Role model ya. Komikus Indonesia gue suka kalau era 70-an tuh ada namanya Yan Mintaraga almarhum. Karakternya apa, Mas? Kalau Dia cerita romance sih, jadi Oh. gambarnya bagus banget.
Coba dicari di Google deh. Terkasih pop. JAN, Jan Mintaraga. Jan Mintaraga. Ya. Oke, Om. Gaya gambarnya bagus banget. Di website gua ada sih beberapa sketch gua. frankieindrasmoro.com. Jadi ada gaya gambar gua mirip-mirip sama Jan Mintaraga. Oke. Majornya apa sih dulu Mas? Grafis ya? Apanya? Waktu di IKJ? Oh iya, desain grafis DKV. Oh di kafe ya? Memang gua masuk IKJ itu pengen ngedalamin ilmu ilustrasi sebetulnya. Gitu. Kan udah ngerasa jago nih waktu SMA ya. Yoi, Jadi bro. kayaknya kurang menantang nih, gue harus lebih jago lagi dari ini. Ternyata banyak yang jago di sana memang. Wow, banyak sekali gambar bagus-bagus ya. Ya udah, saya nulis cerita aja. Banyak yang lebih bagus ternyata nih. Mundur dia mundur. Iya. Yang ditunggu-tunggu waktu itu pelajaran gambar bentuk ya? Betul. Iya. Dia tahu banget sih. Gue gak tahu dia Atau anatomi Mas? dia researchnya hebat atau dia stalker. Gue Nggak tahu nih Om. Kalau stalker Yang bahaya. ditunggu sih. gambar bentuk apa anatomi? apa? Waktu itu yang ditunggu-tunggu. Nah, Anatomi ini. guys, kalau kalian suka lihat di film-film itu ada orang apa belajar anatomi, Titanic. ada model nude gitu ya, semi nude atau apapun itu namanya. Pernah main dapet, tapi yang laki yang aduh, maaf ya perempuan Itu bukannya ya, semangat nggak dong. ada maksud apa-apa sih, cuman Kurang semangat. ya cuma kita harus Itu tetap yang mau gue korek soalnya. Soalnya dia pas dapet laki-laki. damn. Padahal sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya, waduh ini cakep juga. Swiss. Kayak besok dia kali ya. Iya. Pas dapet. Wah, mas-mas OB gitu. Mas OB. Sip. Mas OB. Mungkin karakternya bagus kali Mas cara. Akhirnya gue bikin jadi otot berotot gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Jadi yang tadinya mau mendalami gambar-gambaran, ilustrasi segala macam malah nyangkut di band. Ya. Ya Om ya. Iya karena lagu Posesif itu juga Mas Pepeng ya Ya. yang ciptain ya. Iya, biar Mas. Berapa lagu sih Mas di Naif yang Mas Pepeng? Waduh. Kontribusi lah apa maksudnya bikin lagu? Iya cukup banyak sih. Maksudnya Naif tuh kayak workshop. Jadi ada beberapa yang memang ciptaan sendiri gitu. Ada gue nulis, David nulis, Jarwo nulis, Emil nulis gitu sendiri ada. Tapi ada juga yang bareng-bareng. Yang apa? Yang kayak misalkan Benci Untuk Pencinta gitu ya. Itu gue yang nulis liriknya. Jadi itu pada saat itu kalau nggak salah tahun 2004-an lah gitu, gue lagi di rumah. Tiba-tiba nemu lirik, gue tulis di Nokia, zaman Nokia kan. Belum BB ya? Belum. Zaman Nokia, masih Nokia. Iya, belum kalau nggak salah. Belum ya? Lupa sih gue. Ya pokoknya intinya gue catat di HP. di selular Ilah selular. di smartphone gitu, terus gue tulis gue kirim ke kalau nggak ke email ke David gitu. Bikinin lagunya dong. Mereka lagi di studio nih, gue tahu nih ada Emil, Jarwo sama siapa lagi, satu lagi? Siapa? David. Oh David. Gue tahu dia bercanda kayak gue diamin aja. Udah nggak zaman Mas Sandra ya? Udah lewat, Chandra udah nggak di band. Belum Nah, balap terus- ya Chandra Mas. Betul. Terus habis itu udah. Tapi gue lupa brief, man. Maksudnya? Gue dalam bayangan gue lagu Benci Untuk Pencinta itu bukan balad dalam bayangan gue. Lu pengennya seperti apa? Memang liriknya lirik sendu, Iya, tapi gue iya, nggak mau paham. dijadikan sendu gitu. Nah, cuman itu nggak gue sampein. Oh, So oke. besoknya, habis ya anak-anak, workshop. udah jadi tuh lagu, lo gitu, lirik lagu lagi. Wih asik gitu, dengerin. Aduh kenapa lagunya slow begini? Kok slow sih gue bilang? Lah emang lo maunya gimana? Ya gue maunya nggak begini gitu. Ya lo nggak bilang gitu. Ya udah Juga sih ya kan. terus habis itu ya udah jadinya gitu. Ya itu kayak gitu. Pernah ada lagu juga judulnya ini ada di album kedua Naif nih, Kencan Pertama judulnya. Itu waktu itu emang niat nginep bareng-bareng setelah sekian lama udah nggak nginep bareng kan. Dulu kan Naif tuh lahir dari nginep bareng ya. Terus gitu. Nginep di kelas ya? Nginep di rumah gua. Oh, kebanyakan di di rumah gua. kelas. Iya kadang-kadang di kelas, kampus, kadang-kadang lanjut ke rumah gua gitu. Dan jadilah beberapa lagu yang ada di album 1 gitu kan. Nah di album, udah mulai era album 2 tuh kalau nggak salah udah ada beberapa yang udah mulai pacaran, main sendiri. Oh ya. Udah nikah belum ya? Belum sih. Ya masih pacaran. Intinya
pada sendiri-sendiri gitu, asik dengan pacarnya masing-masing gitu. Terus jadi jarang ngumpul kan. Nah diniatin nih, bikin satu lagu, nginep lagi yuk, ayo gitu. Nginep di rumah kakak gue waktu itu, lagi kosong. Kakak gue rumahnya lagi kosong. Party! Jadi nggak bikin lagu, enggak dong. Tetap bikin lagu. Ini ngumpul nih. Ngumpul, dah duduk melingkar. Duduk melingkar dengan gitar, ada yang megang gitar, gue lupa siapa. Jaro kalau nggak salah. Terus ada satu kertas dan pulpen. Wih, ngeri. Diputer. Gitu. Ngasih satu Jadi udah penggalan gitu dapat kali ya. melodinya ceng gitu. Terus liriknya, oke. Mulai dari siapa? Gue lupa dari siapa. Pokoknya intinya per kalimat nyambung. Gitu. Itu akhirnya jadi lagu apa? Om? Itu judulnya Kencan Pertama. Oh iya, Kencan Pertama tadi. Oh, ceritanya gitu. Gitu. Yang paling berkesan musik yang apa ya, pembuatannya dari segi inspirasinya gitu-gitu, ada nggak Om? Ya itu salah satu yang berkesan. Salah satunya. Salah lainnya. Salah Salah itu tadi pencipta juga harusnya nggak slow gitu. Kalau yang di otak lu pengennya seperti apa sih? Yang di otak lu pengennya seperti apa? nuansanya kayak gimana gitu kayak misalkan, pengennya. gua Bagannya bikin gitu. Bon Jovi nih atau gimana gitu. Iya. Jadi waktu itu 2004 atau 2005 gue lagi sering dengerin Maroon 5 tuh kalau nggak salah tuh, album yang About Jane apalah gitu. Bukan yang pertama ya berarti. Bukan, yang album yang Songs About Jane ya kalau nggak salah. Nah itu banyak medium tempo yang gue suka tuh tadi maksud gue ya model-modelnya tang kayak gitu-gitu lah. Pengennya gitu-gitu gitu. Iya. Oke, nanti gue bikin lagi lirik yang sama tapi dengan irama dan nada yang berbeda. Bener Om, bener. Siapa tuh lebih mencuat bro, ya kan? Gitu. Nah kalau seteman drum lo sendiri Mas, biasanya pakai apa aja sih? Soalnya karena kalau gue lihat kayaknya agak unik ya, kalau agak bener-bener kayak grunge ya, bener. Simple gitu loh. Ya, jadi itu sebetulnya sih bukan gue doang sih. Jadi waktu era album ketiga Naif sekitar tahun 2002, judul albumnya Titik Cerah ya, kalau nggak salah. Nah itu pas lagi set up drum itu minimalis, banyak anak-anak band baik yang dari internasional maupun yang di lokal gitu, mulai settingannya yang tadinya tom jadi miring. ini namanya tom 1, ini namanya tom 2 gitu. Terus ini floor, ada floor 1, ada floor 2 gitu, ada floor 3 Iya, thank you Om ya. Iya. Dulu 80-an tuh setupnya tuh rame gitu, semakin rame semakin kelihatan keren. Gitu ya. Padahal yang dipukul cuma dikit doang kan. Simbalnya tinggi-tinggi. Gitu. Yang penting ada dulu aja. Terus habis itu 90s udah mulai agak berkurang mungkin harga mahal kali ya jadi Bisa jadi. agak berkurang. Terus 2000-an udah mulai berkurang lagi tuh. Makin simple lagi. Makin simple, cuman ada satu tom. Sampai sekarang masih drummer kayaknya masih banyak setup simple sih sekarang. Satu tom, floor, hi-hat, paling sama ride sama crash gitu. Cuman kalau gue suka bunyi simbal sih. Jadi kalau ini terutama kalau manggung ya. Ornamennya lebih banyak simbol. Betul, kalau manggung gue lebih banyak di simbal. Terus sama gue bunyi perkusi aja, ada woodblock bunyi. Oh iya. Gue pakai kadang-kadang chims namanya, jadi kayak kecerikan gitu. Oh iya yang Ya ditaruh di hi-hat bunyinya cik ada dia kayak ada rantai-rantainya gitu. Iya. Gue lebih suka ya make kayak gitu. Jadi etnik gitu ya Mas. Etnik sih enggak, Enggak tapi etnik sih. eksperimen. lebih perkusif aja. Oh iya. Nah, kalau lu bikin lagu-lagu lu yang sekarang lebih banyak eksperimennya nggak Om? Kalau yang sekarang pasca Naif, ada beberapa Menurut yang, lu pribadi gitu, lu ada bereksperimen nggak? Betul, ada beberapa yang eksperimen, cuman lebih ke apa ya? Lebih ke challenge-nya adalah itu dicuekin tuh dari tadi gue lihat. Iya, gue penasaran dulu kan. Ini di sudut mata gue bergerak-gerak. Aman. Ditutupin sama Maaf dia. ya dicuekin ya, nanti dibaca kok. Iya. Nanti dibaca kok pas cut. Iya. Lupa lagi gue. Enggak, tar dulu gini. Short memo. Eksperimen di album yang sekarang, lagu yang sekarang. Eksperimen. Apa ya? Eksperimen secara musik atau secara beat drum.
Oh, kalau Pasca Naif. Dia Pasca Naif. Enggak, gue lebih eksperimennya lebih ke producingnya sih. Jadi, iya, jadi era gue kan udah selama 2-3 atau 4 tahun gue nggak bermusik lagi ya, karena pas udah nggak di band 2020 tuh gue beneran pekerjaan gue di luar. Musik semua. Masih tetap dunia masih musik. musik. Cuma maksudnya nggak ke depan gitu. Gue beneran kerja di balik layar Di gitu. dapur aja gitu ya. Jadi gue beneran nggak ke permukaan lagi kan. Oke. Tapi gue banyak belajar soal producing tuh, producing musik dengan lebih proper gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang produksi independen dan produksi major itu pasti ada perbedaannya kalau lo perhatiin deh. Ya. Tipis-tipis secara production. Betul, ya kapital ngaruh sih, Iya, cuman intinya ada trik bagaimana caranya supaya lo Berbeda. membuat karya independen, indie, tapi lo juga kualitasnya bisa seperti major gitu, ada juga trik seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang gua pelajari udah lewat, yang gua terapkan di project yang sekarang gua jalanin ini. Oh, berarti eksperimen lagi produksiannya ya? Betul, lebih ke arah produksiannya dan yang pasti harus berkolaborasi dengan anak muda sih. Oh gitu. Karena ya, Avengers. Avengers. Jadi sebenarnya para Avengers. iya, jadi gue untuk player band di panggung gue ngebentuk ya tim Avengers-nya ya, band, session player lah. Session player. Itu emang lu seleksi atau memang orang yang Iya, lu ambil dari band-band lain atau? Jadi di ruangan gue itu gue panggil ya nomor 1. Bukan lo, namanya psikiater siapa? kali, psikiater Oke. kali. MBTI-nya apa? MBTI-nya apa? INFJ. Golongan darah. Panggil satu-satu. Ya kurang lebih kayak gitulah kayak dari circle emang circle musisi yang lo betul. kenal. Jadi kebetulan tuh beberapa player yang ngebantu gua di panggung sih ya. Itu mereka performer juga. Ada namanya Pras itu musiknya folk gitu. Dia udah punya rilisan di Spotify. Oh, berarti punya band juga mereka tuh atau musisi juga mereka ya? Lebih tepatnya musisi juga. Terus ada Aufa itu juga dia punya rilisan. Terus ada Arnando Putra, dia punya rilisan juga. Berarti kebanyakan solois ya Om ya? Kebanyakan yang lu tarik? Nah Solois itu ada instrumental. Arnando, dia duo gitar. Arnando Instrumental berarti. betul, instrumental. Itu dia dari jazz. Terus satu lagi basis gue itu namanya Dodit, dia punya band yang namanya Primata. Gitu, era-era 2017-an lah gitu. Terus Oh gue kok jadi Karimata sih gue dengernya. Primata. mirip ya? Primata. Iya, cuman kalau ngomongin produksian yang gue maksud kolaborasi itu ya gue harus terbuka dengan masukan dari yang muda. Kayak misalkan single debut gue bacain tuh. Lagu debut seorang Pepeng itu Ceriakan Dunia. Bercerita tentang apa? Sebentar ya. Jadi Dikit ya, pelan-pelan. jadi kayak single gue yang Ceriakan Dunia itu kan gue dibantu produsernya sama anak-anak Scholar, band Scholar. Oh, tahu tuh gue tahu. Rene Karamoy sama Stella Garrett. Jadi Gue nggak tahu nama orang-orangnya. betul. Jadi challenge-nya itu yang gue kasih ke mereka adalah, guys, ya pertama gue karena ngefans sama mereka sih. Produksinya Scholar tuh bagus banget. Terus dan lagu Ceriakan Dunia ini kan sebetulnya lagu lama, lagu yang gue tulis tahun 2005. Oh. Banking berarti mas ya. Betul. Enggak bank juga sih, udah pernah dirilis soalnya sama Naif. Jadi 2005 itu ini achievement juga nih. Oh, iya, ngeri. Rilis secara album atau? Sebentar. Oh, Oke. Jadi kadang-kadang suka mau lompat aja sih. Biarkan saya bercerita secara linear. Oke. Siap Pak. Anjir. Lama kayak Ajibot. Jadi apa? Lupa lagi gue. Ya. Enggak kan lu pengen bercerita secara linear nih kan Om. Lu dari apa tadi? Rilisan Naif. Rilisan Naif 2005 pernah Gue dicerita. ngetes aja sebetulnya. Wah lu, bener amat lu. Ceriakan Dunia udah dirilis di mana? Kagak, salah lu. Bukan gitu. Jadi Gak lulus tes gua nih. Ceriakan Dunia itu gue tulis tahun 2005. Iya. Nah ini gue bilang tadi kan achievement. Kenapa achievement? Karena itu sebetulnya lagu pesanan. Iya. Kenapa ada tawa kecilnya? Jadi ada sebuah brand pasta gigi. Oke. Oh iya. Ya. Iya.
yang waktu itu lewat agensinya ya. Guys, ini klien Buat gue. jingle berarti Mas ya? Betul, guys, klien gue nih mau bikin varian baru pasta gigi yang rasa-rasa buah gitu. Pokoknya mereka tuh maunya Naif yang bikin lagunya dan menyanyikannya untuk jingle di iklan TV gitu. Gitu terus pitching lah nih anak-anak personil Naif nih, ada 4 orang nih. Gue, David, Emil, Jarwo. Terus yang dipilih lagu gue. Yang akhirnya gue kasih judul Ceriakan Dunia itu. Terus udah tayang lah iklannya tahun 2005 ya. Terus habis itu lagunya kan nganggur nih. Karena waktu rekaman ya dibikinnya full sekalian aja gitu. Baru dibikin cut 30 gitu. Terus kayak zaman sekarang itu ada video buat TikTok 30. Iya benar. Dikat-kat durasi. Bikin fullnya terus dikat. Iya benar. Shoulder konten. Jedak-jeduk. Terus keriput nih dingin. Enggak gitu ya. penting juga, santai aja. Dingin juga. Santai aja. Cerita dulu. Baru kita cek kondisi nanti. Terus lupa lagi gue. Enggak kan lu. Nah, lu kan udah dipilih, dipotong-potong 30. Kayaknya bukan itu deh. Itu bener. Itu. Teman-teman juga kasih tahu loh kalau saya lupa. Dua ini. arah dia. Bantu. Dua arah lagi podcast 2 arah loh dia. Gila. Interaktif. Benar. Enggak, ini gue lupa beneran. Berarti, ya enggak, berarti maksud gua dirilis secara jingle iklan. Oh ya, kan nganggur nih fullnya. Gitu. Fullnya nganggur nih. Gila. Dari 30 kan dipakai terus fullnya nganggur. Nah, akhirnya ini nganggur nih lagu nih, dirilis aja deh. Tapi belum mau bikin album tuh. Iya. Oke, jadi ada kompilasi anak IKJ 24 jam. Ya, kampus 24 jam. Kampus 24 jam hits ya. Yang volume 2 tuh. Yang ngeproduserin kalau nggak salah Jimmy. Nah, masukin aja deh itu lagu. Nah, itu Ceriakan Dunia versi Naif itu udah pernah rilis di situ. Cuma kan lingkupnya kampus doang. Jadi gue menganggapnya itu belum proper lah dirilisnya. Terus 2008 juga pernah dibawain di konser akustik GKJ di ya? Gedung Kesenian Jakarta, GKJ. Apa nama konsernya itu Mas? Lupa. Bahasa A Belanda. Night at Schouwburg. Iya, Next Hober. A Night at Schouwburg. Artinya apa itu? Suatu malam di gedung show, Iya. gedung pertunjukan, sesimpel itu. Schouwburg. Sesimpel itu. Enggak, karena GKJ itu waktu zaman Belanda namanya Schouwburg. Oh, terus jadi ditambahin apa? A pertunjukan. night. Apa tadi? A night. A night. Satu malam. Gokse. Terus dia dibawain tuh lagu Ceriakan Dunia versi Naif ya, tapi yang akustik. Itu dirilis juga jadi album live. Tetap nggak proper juga menurut gua karena itu limited edition, terbatas doang gitu. Jadi kalau untuk yang die hard fans pada saat itu ya pasti udah tahu lah. Iya. Nah terus begitu waktu berlalu, terus udah nggak di band lagi, terus akhirnya gue bikin rilisan, gue pikir, apa yang cocok jadi debut ya? Lagu ini aja lah. Gitu. Toh juga secara historis Belum ini, proper semua ya. betul dan secara historis juga gue cukup bangga nih dengan lagu ini gitu. Akhirnya itu gue jadikan Ada achievement di rilisan situ. pertama. Oh, gitu. Udah cukup terjawab nggak? Lagu itu masuknya durasi cukup lama. Ya itu 5 menit. Iya. Masa sih emang 5 menit ya? Mungkin udah disurvei Mas. Udah dengerin. Iya. Kalau nggak salah memang hampir 5 menit sih. Iya, Kenapa? iya. Lu mau nyanyi Bohemian Rhapsody atau gimana? Nah, itu lah panjang Enggak, juga itu. Ntar dulu. Tadi kan gue challenge ya si Rene sama Oh ya, Stella kan. scholar ini. Iya, Scholar kan. Gue bilang gini sama mereka, guys ini lagu udah pernah dirilis nih, gue kasih denger nih versi lamanya nih. Wow, ya enak Mas gini. Oke, sekarang tantangannya adalah gimana caranya lagu ini tidak terdengar seperti Naif gitu. Ya notasi sama liriknya udah pasti Naif banget lah. Gue bikin emang di era Naif. di kan. era itu. Itu harmoni, pembagian suara itu pasti nggak akan hilang lah. Betul. Cuman secara treatment musik, Secara rhyme juga remnya betul. Naif gitu ya. Tapi secara treatment musik dan produksian kan pasti bisa dibikin Betul, bisa beda diubah kan. lagi, Ya, akhirnya itulah challenge-nya buat mereka gitu. Dan sempat workshop bareng, akhirnya dapat. Wah, mereka udah mulai tahu nih mau dibikin seperti apa. Itulah akhirnya. Nah, masalah durasi kenapa mau 5 menit
nyaris 5 menit itu nggak disengaja sih, lebih ke jadi kalau bikin lagu tuh kadang-kadang ada kita bikin bagan kan ya. Iya, iya. Ya, ada intro, ada verse 1, terus dari verse 1 mau ke ref atau mau ke verse 2 nih. Nah, kayak gitu-gitulah. Teknis banget lah. Si Ceriakan Dunia itu memang sepertinya enaknya flow-nya begitu gitu. Iya, akhirnya durasinya segitu. Iya, gitu. Jadi ya gue juga bukan tipe Tidak ada yang pattern yang saklek, harus 5 menit gitu. ya, gue juga bukan tipe Flow yang aja berarti. wah, demi industri harus dikurangi. Enggak, gue enggak kayak gitu. Apa ya Atas nama industri. Iya. Karena waktu tahun 90-an itu lagu 5 menit, 4 menit tuh nggak friendly, men. Yes. Iya, Buat terutama buat radio. Radio. Makanya Kalau kalau rilisan jadul tuh 430, suka ada yang 420, dalam ya. kurung radio edit gitu kan. Oh iya. Jadi diedit Uncut dulu version ya. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, 80-an itu versi biasanya tuh lagi musim lantai dansa disco. Oh, iya, Makanya iya, ada iya. istilah extended version. Lu tahu gak lo? Gitu. Tahu extended version Itu baru lagu tahu gak ternyata. kelar-kelar kan biasanya Iya kan. bener Om, lama Ini juga. diulang-ulang mulu Lama lagunya. juga. Di looping. Oh, maksudnya gitu. Iya. Betul, lagi biasanya buat kalau bikin party di rumah ulang tahun gitu. Diiringin sama kayak itu yang extended Yoi. version. Nah Om, dari tadi lu berbicara sempat berkantor juga. Berarti kan sekarang juga masih kantor kan? Masih. Berarti masih di dunia musik juga. Iya masih. Which is Adalah? Ya, kantor gue sekarang di bidang publishing, di musik publishing. Publishing. Betul. Oke. Sebut merek aja lah ya. Nama kantornya Massive Music Entertainment. Yes. Gitu. Jadi Waduh, banyak yang besar-besar yang udah iya, di-publish jadi, itu ya, Mas. wah Mas Pepeng sekarang di Massive, Pepeng Masif gitu. Bukan. Bukan. Ini jadi Bukan. Jadi ke sono dong. Jadinya sama Rian dong. Iya, jadi ke situ dong. Ayo Mas Beda Rian, lagi. Mas Teteng udah dateng nih. Bagus juga nyambunginnya. Katanya pulang dari London. Bagus Nah, juga iya. nyambunginnya. Iya. Musik publishing jadi lumayan challenging sih. Kan sebelumnya gue di label kan, kerja di label. Sangat berbeda sih. Jadi kalau di label itu yang diurusin artis, performer gitu. Kalau publishing yang diurusin tuh lagu, karya lagu dari seorang penulis lagu. Betul. Jadi urusannya ke penulis lagu. Si karya-karya itu. Payungnya berarti Mas ya. Betul. Payungnya. Ya istilah umumnya kalau kami sih bilangnya manajernya lagu lah. Oh, manajernya lagu. Oh, iya bahasa gampangnya gitu Bahasa ya. gampangnya gitu. Iya, kadang gue tertarik lagi ngomongin publishing. Jadi kalau misalnya gue mau tanya nih, lebih baik rilis dulu atau publish dulu, atau masuk publishing dulu, atau sebaliknya Mas? Nah iya, masalah istilah publishing tuh ya, itu tricky tuh. Jadi pada saat gue pertama kali masuk ke kantor ini, publishing ini, yang pertama kali gue lakukan adalah research. Oke, gue sekarang berdiri di dunia publishing nih, penerbit musik. Bahasa awamnya begitu kan? Betul. Berurusannya sama penulis lagu. Sekarang sejauh mana penulis lagu tahu tentang publishing itu? Yes. Yang jadi bahan riset gue tuh. Iya. Ya intinya gue kumpulkan beberapa lah, 15 orang gitu, random aja gitu penulis lagu, mulai dari yang amatir sampai yang pro gitu. Hasilnya dari 15 orang gitu, yang benar-benar bisa menjawab publishing itu dengan benar, tepat itu cuma 3. Wah. Sisanya scattered man. Jadi ya karena tricky istilah publish itu. Jadi kalau di publishing itu kita bisa publish lagu di platform gitu. Kayak gitu-gitu. Oh, Apa yang kita dapat? Kita jadinya. dibikinin video klip nggak gitu kan? Ada pertanyaan gitu Mas? Betul. Oh bukan, itu pekerjaannya label gitu. Nah ini makanya untuk checkers nih. Jadi kita nih daging nih. Coba nih. Ilmu. Jadi publishing itu gua mungkin agak kurang paham bagaimana sejarahnya bisa disebut sebagai istilahnya tuh musik publishing atau penerbit musik ya. Mungkin bisa dicari di Google kali ya. Tapi yang pasti ada sejarahnya tuh, ada teman kantor gua dia paling fasih ngomongin kayak ginian. Tapi yang pasti publishing itu ngurusin tentang hak cipta dan lisensi. Yes. Gitu. Jadi misalkan lo penulis lagu nih. Kadang mau diambil orang. Iya, biar nggak diambil orang gitu kan. bisa gitu. Simpelnya Bisa juga gitu. kalau misalkan lagu lo mau di cover,
di YouTube gitu sama orang. Atau mau dipakai untuk komersial? Yes, iklan, film, apa segala macam itu kan pasti harus ada administrasinya ya. Betul. Nah, itu seniman tuh biasanya kan agak kurang tuh bagian situ ya. Ya, sering kita dengar kasus gue dikelecehin nih gitu. Cuma dibayar sekian, putus lagi kayak gitu lah. Ya, hal-hal seperti itulah yang ingin dikurangi. Maksudnya diantisipasi gitu. Jangan sampai seniman penulis lagu ini banyak digunakan dengan tidak benar. fair. Oke. gitu. Oh, di situlah posisi publisher ini Betul. mengisi kesalahan-kesalahan itu tadi. Bukan kesalahan sih. Enggak, iya ke belum salah lagi gue benar. Iya, kenapa dari tadi gue nyalain dia mulu? salah gue tadi ngomong salah. Oh gitu, oh. Apa gitu? publisher tadi. Iya paham. Iya paham, gitu. paham, Jadi paham. untuk ngurusin penulis lagu lah, gimana caranya haknya itu sesuai. Tapi masih ada maksudnya bukan bolong sih Mas. Maksudnya ada sistem-sistem yang masih tabrak sana sini nggak sih? Maksudnya itu secara publishing, secara performing, secara si penciptanya gitu loh. Jadi kalau di industri musik itu ada copyright ya. Ya. Ada hak mekanik, hak royalti atas master, dan hak performing. Oke. Nah, itu 3 hal yang berbeda tuh sebetulnya tuh. Oke. Jadi kalau misalkan lo musisi, performer, tapi lo bukan penulis lagu, lo tidak berhak mendapatkan royalti atas mekanik. Jadi hak mekanik itu adalah hak yang menyertai dari master lagu. Oh, iya paham. Taruhlah misalkan dalam satu lagu, misalnya lagu Benci Untuk Pencinta gitu ya, yang versi Naif tuh, itu yang kalian dengar itu master lagu tuh. Oke. Ya, itu ada royaltinya. Royaltinya didapat dari penjualan master. Itu yang melakukan itu tuh record label atau agregator. Agregator tuh distributor. Nah, kayak agregator Junkor, DistroKid, CD Baby. Nah, itu agregator tuh. Kalau record label tuh kayak ya banyak lah, Aquarius, Sony Music, Naga Suara. Ya, Naga Suara, Trinity dan lain-lain. Nah, itu mereka itu memberikan laporan dan royalti dari master rekaman. Oh. Nah, yang sering dilupakan adalah di dalam master rekaman ada lagu, men. Iya. Nah, itu sebetulnya Ada pecahan lagi. betul, itu sebetulnya ada hak lagi buat penulis lagu. Misalkan lo performer, Iya. tapi lo bukan penulis lagu. Iya. Lo performer dan penulis lagu. Kalian dapat royalti atas master rekaman. Tapi royalti atas lagu yang dapat tadi hanya siapa yang Penulis dia penulis. Dia lo doang, lo nggak dapet. Oke. Gitu. Maksudnya mekanis itu berarti itu Betul. kasarnya. Oke. Nah, ada satu lagi performing right. Ini yang belakangan sering Kisruh. yang yoi. Di dalam master rekaman itu ada penampilan lu. Ya, oke. Sebagai misalnya lo bisa main musik apa? Ya, musik ini musik Tiup ya, tiup. musik tiup ya. Iya. Si balon tiup ini Oh, bukan. Sisir gua kayak si itu, kayak si itu. gitu. Pikir bakal nyebut Niki loh, Niki tiup. Baku cakar. Nah, lu berhak mendapatkan Performing right dari situ. Oke. Gitu. Jadi kalau lu sebagai musisi dan performer dan songwriter sebetulnya berhak mendapatkan 3 kanal pendapatan itu. Betul. Nah, itu sering dilewatin. Dan sistem itu udah berapa persen Mas? Maksudnya untuk seorang dunia musik deh gitu. Oke, untuk master dan mechanical, gue berani bilang itu sudah berjalan sebagaimana mestinya sih. Nah, kalau yang performing right ini yang memang masih, ya gue nyebutnya belum sempurna. Masih digodok. Masih gitu ya, digodok. masih Tapi itu kenapa bisa begitu? Karena faktornya banyak. Iya, apa kayak sih Mas misalkan benturannya gini, gitu loh. performing right itu salah satunya ngatur tentang lagu lo ditaruh di karaoke, Oke. lagu lo diputer di kafe, Iya. di bar, dinyanyiin sama band di panggung gitu. Nah, itu berkaitan sama banyak unsur dan elemen. Oke.
bukan band ya. Iya, bukan band. Iya, Terus Verdi dong. iya nyebut ada band kesebut, elemen susah juga ya. Complicated Kenapa sih band Indonesia pada Rumit, suka ya. pakai nama-nama kayak begitu ya? Nggak paham gue, Om. Kita netral aja lah, band juga. Anjir. Iya, band juga. Band juga. Ya udah, kita lanjut lagi Om ya. Kita lanjut lagi. Ada banyak faktor lah ya, dari faktor-faktor Ada nggak? itu. Band faktor Ya. ada Nggak ada, kecuali Nggak ada. kecuali X. Ya kan, X faktor. Lupa lagi. Iya Om, jadi gini. Lu di lagu kita taruh bar, coffee shop, Yes. ya kan. Nah itu kan undang-undang HAKI itu tentang hak atas kekayaan intelektual itu baru ada diresmikan tuh tahun 2014. Ya. Jadi masih sangat muda industrinya iya, iya, di sini itu. So untuk mengedukasi ke venue-venue itu kan PR ya. Betul. Jadi ada juga beberapa venue yang, weh tiba-tiba dikolek, siapa lu gitu. Iya, pasti. Kan gue udah bayar pajak, ini bukan pajak bang, gitu kayak gitu. Iya, Ya hal-hal seperti itu. Edukasinya berarti belum nyampe Mas. Betul. Jadi itulah salah satu faktor yang belum bisa bikin berjalan maksimal. Ya. Dan Indonesia tuh luas banget kan. Iyalah. Betul. Gitu kayak misalkan taruhlah, ya nggak usah jauh-jauh deh. Kasus gue sendiri, David itu kalau manggung sama Jarwo itu masih bawain lagu posesif misalnya atau pencinta-pencinta. Cuman gue no issue karena Iya. kami semua udah beres nih urusan publishing dan Iya. apa Lu masih tetap sistemnya- dapat hak sistemnya. lu, gitu betul. kan, Om. Mereka terdaftar di WAMI kalau nggak salah. Gue juga di WAMI, Wahana Musik Indonesia itu LMK ya. Iya. Itu yang ngurusin performing right. Oke. Kolektif itu. Jadi ya. gue percaya aja lah Iya. sama apa Sistemnya. sistemnya gitu. Jadi ya udah. Iya, nggak usah repot-repot gitu ya, Om, ya. Betul. Cuman ya kalau misalkan ada Tapi misalkan works Mas, sepercaya itu tapi works. ya so far. so far sih gue nggak terlalu teliti ya ngelihat laporannya, tapi so far sih ada aja. Ada report. Betul. Oke. Dan apa kayak misalkan si David mainnya ternyata di pelosok di mana Nggak ketahuan Nggak gitu ya. Sumatera nggak ketahuan. Ya gue mah percaya aja lah. Pokoknya intinya David pasti ngelaporin ke ya setlistnya pasti dilaporin ke venue, ngelaporin ke WAMI kayak gitu-gitu. Kan alurnya begitu. Masih sistemnya masih ada trustingnya juga gitu. Harus. Karena memang belum. Emang itu harus juga Harus, sih, men. Om, ya. Kalau di luar kan memang sudah sesistem itu. Waduh, di luar mah. kita ketinggalan 4 dekade kayaknya Yes, sih dalam artian itu. terlalu Jadi, jauh. maksud Jadi gue emang wajar. sengaja gue kenapa lempar obrolan ini biar ini menjadi edukasi sebenarnya. Betul, Karena betul, buat setuju. buat yang nggak cuman kayak kafe atau segala macam ya kayak waralaba kita bisa sebutkan. Betul. Pasti juga dia butuh sound dan Iya, benar. ya sesimpel itulah edukasi untuk orang mengerti Iya. bahwa ini ada hak orang loh Iya, di sini. iya, itu Orang dia. ini adalah penulis lagu. Iya, gitu itu dia. loh. Walaupun dia pikir ya udah terkenal lah. Kan gitu. kadang-kadang penulis lagu itu belum tentu performer loh. Ya. Oh iya memang. Iya, memang, kayak Mas memang. Pepeng maksudnya bukan performer. tapi bukan penyanyi gitu loh. Tapi memang nulis lagu Oh, enggak. Instagram. Kasar Tapi kayak Di luar musisi Di gitu. luar musisi performing. Oke. Kayak misalkan Badai nulisin lagu misalkan gitu. Badai. ya. dia masih performer. Oh, berarti orang yang pure bukan siapa-siapa nulisin lagu buat orang gitu ya, Om, maksudnya? Banyak. Iya. Mereka kan nggak dapat hanya duit. bisa menulis lagu Iya. dan ternyata lagunya bagus. Kayak misalkan lagu yang dinyanyiin oleh siapa taruhlah Mahal ini atau siapapun itu penyanyi-penyanyi itu kan belum tentu lagu mereka. Iya, betul. Nah, itu penciptanya bisa jadi dia hanya musisi rumahan. Iya. Kalau misalkan performer dia dapat duit dari manggung masih ada Oh, iya. duit lebihan kan. Iya, benar, Kalau benar. musisi rumahan yang nyiptain lagu kan dia cuma bikin di rumah penghasilannya dari Iya. musik. Dari si penulisan lagu dia Betul. doang udah. Nah, itu hak seperti itulah yang diperjuangkan. Iya. Tapi ya masalah performing right ini memang masih di Indonesia masih Digodok banyak terus sih, ya, masih masih digodok perjalanan terus masih ya. panjang sih. Apalagi masalah digital. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal digital nih, Om. Iya. Gimana caranya lu melek digital nih, Om, di dunia yang semua udah serba digital, lu promosiin lagu lu atau apaan lu, karya-karya lu segala macam. Lu gimana tuh, Om, cara mempelajarinya dan gimana Ya, mengatasi segala macam itu? sejujurnya gue pada saat gue di Naif dulu kan udah ada mulai transisi digital ya. Betul. Gue termasuk yang nggak terlalu mikirin sebetulnya. Oh, oke. Iya, jadi oke, lagu dirilis, apa mau dipromoin, gue masih konvensional lah sama anak-anak dulu. Habis rilis, promo ke radio, ke Ngasih media-media. Tour gitu ya. Begitu udah digital kan habitnya nggak begitu kan ya. Betul. Nah itu sebetulnya gue banyak belajar dari kantor gue sebelumnya. Oh. Ya jadi Yang label itu? yang label itu.
Ya memang Apakah strategi itu diterapin di sekarang, Mas? kayaknya gue sama Atau lo punya strategi? sama Tuhan ditaruh di situ kayaknya untuk belajar juga sih. Iya, kayaknya sih. Mas Takung tadi. Semesta mendukung. Akhirnya ya semesta mendukung. Iya. Akhirnya ya sedikit banyak gue terapkan di rilisan gue sekarang sih. Iya. Gitu. Cuma memang kalau digital marketing itu kan memang kapital banget ya. Betul. Sangat ya lo punya duit, lo bisa melakukan itu dengan maksimal gitu. Memang. Kayak misalkan langsung kalau misalkan duitnya berlebih bisa hire agency Betul. buat melakukan itu gitu. Betul. Cuman hal-hal seperti itu untuk rilisan gue tidak terlalu gue lakukan karena kapital gue terbatas dan gue maksimalkan di produksi aja. Ya tapi kan lo di dunia itu, Mas. Iya, betul. Masih ada link juga bisa untuk membantu dong. Ya, gitu untungnya gue senior ya. Nah, itu dia maksud gue. harus digunakan itu hierarki. Udah punya cukup banyak jejaring untuk ya saling tolong support, dong gitu ya. saling support lah. Bukan cuma tolong doang, tapi gue bisa kasih in returnnya. Iya. Gitu. Iya. Value to value. Betul. Iya. Betul. Bukan hanya uang yang berbicara tapi value yang lain selain materi lah. Iya. Oh. Tapi lu masih suka tur-tur juga nggak? Di Akan luar ada. naif. Iya, yang sekarang. Belum lah. Oh belum. Gue beneran baru gua beneran rilis aja dulu ya? Beneran baru merilis dan gue nge-treat project solo Frankie Indrasmoro ini seperti pendatang baru. Dulu kan sempat ada Pepeng and Friends ya? Oh, Frank and Friends. Frank and Friends. Wah, itu lain lagi tuh. Waktunya nggak cukup kayaknya. Mesti bikin episode berikutnya karena itu udah tulisannya closing. Iya. Itu tulisan di situ. Iya, paham. Oke. Kalau kita mah nggak enak sama si Om ya kan, waktunya kelamaan di kita gitu. Ya udah, gue pengen nanya itu aja. Dua part ya. Anjing bahaya banget. Ini yang terakhir gue pengen tanya nih Om. Kedepannya lu rilisnya kapan sih Om? Mau ngerilis selanjutnya kapan Om? Oke, Full jadi rilis. Iya. Jadi Ceriakan Dunia kan udah rilis Februari lalu tuh. Betul. Sekarang gue lagi bikin single keduanya bareng sama The Fly. Jadi gue treatmentnya produsernya beda-beda. Single pertama sama Skala. Per single. Yes, single kedua gue sama The Fly. Full The Fly-nya atau Kin aja? Enggak, The Fly-nya. The Fly-nya? Levi dan Kin. Oh, Levi. Gitu. Jadi lagunya lagu gue diproduksi Oleh mereka, di-performing bareng. Gitu. Dan semua single-single yang akan lu keluarin ini akan disatuin di album, di EP atau emang udah single aja Om? Pengennya akan menjadi satu album penuh nantinya. Oke. Single 1, single 2, single 3, mungkin single 4 atau 5 udah bareng langsung full album tuh. Oh, 9 atau 10 lagu gitu. Iya. Gitu. Rencananya sih full albumnya kalau semua lancar ya. insya Allah. Amin. Itu mungkin awal tahun depan pas gue ulang tahun. Klip. Apa? Ring. Klip. Kok nggak ditanya sih gue ulang tahunnya kapan? Gue pengen, cuman Gua ada masih tahun depan, Mas. Ada hint. Pas gue ulang tahun itu gue berharap ditanya. Oh, pasan nih gitu. Tanya dong. gue lupa Om. 15 Januari. Capri Boy. Capri Boy, tapi rokoknya bukan Capri. Bukan. Saya tidak merokok. Tapi berteman dengan Hari Capri nggak? Apa? Wah, Anjir, jadul abis. Aduh, Capri gila Nggak tahu lo banget. Gue tahu namanya doang Om, tahu mukanya doang. Nggak tahu dia ngapain tuh maksud gue. Gila lu. Enggak Om, jangan digituin Om. Legend Makin itu. gua makin salah ini Om. Legend itu. Santai aja Om. Iya, legend itu. Mas Peng, kalau misalnya mau lu promoin maksudnya untuk rilisan nanti atau sosmed ataupun platform. Aduh, gue nggak pinter ya ngomongin kayak gitu ya. Oh iya, bantuin teman-teman dong, kalau bantuin. misalnya mau lihat apa aja yang dikaryakan sama Mas Pepeng. Yes. Website ada di Ada FrankieIndrasmoro.com. frankieindasmoro.com. Apalagi? Itu kalau misalnya untuk si Ceriakan Ceriakan Dunia. Bisa dengerin Udah- di sudah semua didengar? platform. Oh, bisa. sudah Di bisa YouTube didengar juga di semua ada. platform. Betul. Di YouTube-nya juga. siapa namanya Om? Frankie Indrasmoro juga. Frankie Indasmoro. Jadi bisa di situ dengerin di YouTube-nya, di Spotify, Apple Music segala macam. Yes. Kalau Instagramnya nanti pop up. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya masih gue tunggu episode berikutnya. Panjang nih cerita gue nih, men. Nah Om, ini buat closingan ya Om. Buat closingan. Ada nyanyi. Sampai Enggak, enggak nyanyi juga enggak apa. Ini buat tanda ritual tangan aja. Enggak nyanyi Om, santai aja. Tanda tangan Yoi. ini semua bintang tamu yang sudah datang, tapi kasih. tetap pilihan loh. Apa? Pilihan aja yang bisa tanda Yang bisa tangan terdengar sini cuma pilihan aja. Ini Om Badai bukan sih? Om Badai, ini Indra Prasta. Badai tidak apa sih? Tidak berlalu. Badai tidak tidak berlalu. berlalu. Alah, nama
Namanya Pak emang begitu? Enggak, Om ini kan bercanda. Ini kan Oh, bercanda. Mantapnya. Oke, ini Indra Indra Prasta. Prasta. Oh, baru tadi nih gue cerita ini. Betul. Baru tadi nih. Betul. Oh, Naif nih, Naif. Yoi. Siapa nih, Jaro? tanda tangannya Jaro nih gue kayaknya. Oh iya. Naif enggak? Ya menurut lo gimana? Waduh, takut nih gue nih, takut nih. Wah, ngeri nih gue nih. Sama pasren. Waduh, gue ngeri nih. Kita juga nggak ada. Iya. Aja itu. Aduh, gue ngeri nih, gue nih. Ngeri nih. Nggak usah ngeri kali, santai aja. Iya, santai Om ya. Iya. Itu juga nggak pas-pas. Ya. Pepeng. Frankie, tapi tulisannya Pepeng. Gokil. Enggak. Sudah tidak naif lagi. Anjir. Gokil Om, thank you. Thank you. Thank you. Boleh saya taruhin lagi Om biar nggak repot. Siap. Mantap. Thank you Bang. Oh iya, Apa? wristband dari kapan? Waduh. Titipan Pak Produser. Tahu nggak? Ini saking sering gue pakai wristband. Belang. Belang. Wow. Lagian Jadi udah gua- harian juga lu. Enggak, fungsinya awalnya beneran cuma buat gaya, men. Tapi begitu belang, akhirnya jadi buat nutupin belangnya. Jadi ya udah. Iya. Lagian udah jadi kayak John Cena ya. Bener. Iya lu pakai wristband. Ada. Nah, style orang men, nggak boleh ngejudge kita. Nggak boleh Yoi. ngejudge. Tapi lo perhatiin, tadi kan gue bilang siapa? Idola gue. Idola si Scorpio. Bukan Bukan. Phil Collins. Nah, lo lihat deh di YouTube, dia Emang pakai pakai. ya? Pakai. Oh iya. Terus ya gue agak males nyebutnya, tapi gue idola Dave Grohl juga sih, dan Dave Grohl Nah, pakai Dave juga. Grohl pakai juga. Tapi nggak ada hubungannya sebetulnya. Kenapa Enggak, lu malas nyebutin? itu kayak apa? Kenapa lu malas nyebutin? Terlalu mainstream aja. Oh ilah. Gue pikir pengen ngelap buat kelap kering. Iya, kan begini susah. Gitu kan gue Waktu pikir. awal dulu tuh waktu sering manggung di poster apa segala macem tuh, gue dulu sering pakai ya anak IKJ. Iya. Pernak-pernik gitulah. Pasti, segala macem gitu. iya. Tapi kok ribet ya main drum gitu, akhirnya gue buka tuh. Buka dulu. Tapi karena udah sering pakai apa Itu gelang-gelang gelang-gelang aksesoris itu begitu tadi. kosong kayaknya aneh gitu kan. Oh iya. Terus habis itu waktu itu lagi eranya apa yang paku-paku gitu. Spike. Oh, Spike. Gue pakai tuh. Yoi. Begitu udah nggak era ke situ, bengong lagi kan pakai apa nih? Ya udah gue pakai. Nah, inspirasinya dari yang tadi tuh, Dave Grohl atau Phil Collins itu? Lebih ke Phil Collins sih. Phil Collins. Kalau mainstream, kalau mainstream. Gitu. Kira dari John Cena bener. John Cena. Keren nih orang nih, keren. Thank you. Om Thank you. Pepeng. Sukses Thank you, terus, Om. sukses Sukses terus. Ditunggu rilisan-rilisan terbarunya, Ya. mampir-mampir lagi ke sini. Harus. Sehat-sehat terus ya Om ya. Yes, tadi Sehat-sehat kita terus. ngebuang waktu sekitar 5 menit, 10 menit buat ketawa doang. Enggak apa-apa Buat itu. lu mah ikhlas gue buat lu. Buat lu mah ikhlas gue santai aja Om. Santai aja. Terima kasih Checkers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.